Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Nurfaika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu proses dan teknik penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Apa itu RPJMD? RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedua, merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah. Yang ketiga, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RT-RW, dan RPJMN. Ini ada alur tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD lampiran 3 Permendagri nomor 54 tahun 2010. Selanjutnya, tahap 1 persiapan penyusunan RPJMD pasal 53. Yang A, penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD. Yang B, orientasi mengenai RPJMD. Yang C, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD. Dan yang D, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Untuk tim penyusun RPJMD, susunan keanggotaan tim sekurang-kurangnya sebagai berikut. Penanggung jawab itu sekretaris daerah, ketua tim, kepala Bapeda, wakil ketua, pejabat pengelola keuangan daerah, sekretaris Bapeda, kelompok kerja, kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan. Tim penyusun dipersiapkan oleh Bapeda dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kemudian ini ada tahapan penyusunan RPJMD. Ini untuk pelantikan kepala daerah, ada terus waktunya 10 minggu, terus pembahasan manual dengan DPR waktunya 2 minggu, nota kesepakatan waktunya 4 minggu, rancangan akhir 4 minggu, penyampaian raperda RPJMD 4 minggu. Kemudian ada penetapan RPJMD menurut pasal 76. Untuk selanjutnya tahap 2 penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang B, penyusunan rancangan awal RPJMD. 1. Pengelolaan data dan informasi. 2. Penelaahan RT-RW. Yang 3. Analisis kondisi daerah. Yang keempat, analisis pengelolaan keuangan. Yang kelima, perumusan permasalahan. Yang keenam, penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD kabupaten atau kota lainnya. Yang ketujuh, analisis isu-isu strategis. Yang 8, penelaahan RPJPD kabupaten. Yang ke-9, perumusan penjelasan visi dan misi. Yang ke-10, perumusan tujuan dan sasaran. Yang ke-11, perumusan strategi dan arah kebijakan. Yang ke-12, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Yang ke-13, penyusunan indikasi rencana. Yang ke-14, penetapan indikator kinerja. Yang ke-15, pembahasan dengan SKPD. 16, pelaksanaan forum konsultasi publik. Yang ke-17, pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran. Dan yang terakhir, penyelenggaraan program prioritas dan kebutuhan pendanaan. Ini menurut Permendagri nomor 54 tahun 2010. Kemudian tahap 3 penyusunan rancangan RPJMD pasal 63. Dengan SE Kepala Daerah, Bapeda menyampaikan rancangan awal RPJMD kepada Kepala SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD. Kemudian kebijakan umum dan program pembangunan angka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD. Kemudian penyampaian rancangan Renstra SKPD kepada Kepala Bapeda paling lambat 14 hari sejak SE Kepala Daerah diterima. Kemudian Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD.
Selanjutnya tahap 4, Musrenbang RPJMD pasal 65. Musrenbang RPJMD merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD. Yang kedua, rancangan RPJMD yang dibahas yaitu untuk menajamkan, menyelaraskan, klarifikasi, dan kesepakatan mencakup A. Sasaran pembangunan jangka menengah daerah. B. Strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas bawah dan bawah atas sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang C. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang D. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan. Yang E. Capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD. Yang F. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembiayaan pemerintah daerah. Yang G. Sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya. Untuk tahap 5, penyusunan rancangan air RPJMD pasal 68. Hasil musrenbang merupakan bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program jangka menengah terkait dengan tugas dan fungsi SKPD yang disepakati dalam musrenbang telah ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Pembahasan rancangan RPJMD paling lambat 4 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. RPJMD provinsi sebelum disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan perda terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Mendagri. Kemudian dalam permohonan konsultasi dijelaskan dengan pokok substansi materi yang perlu dikonsultasikan dengan lampiran sebagai berikut. Yang A. Rancangan air RPJMD. Yang B. Berita acara hasil musrenbang RPJMD. Yang C. Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.